Salam, jumpa kembali dengan saya dalam video kali ini teman-teman. Terima kasih buat support teman-teman semua di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya semua teman-teman adalah orang-orang yang baik hati, diberkati oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, dalam video sebelumnya kita membahas bagaimana kasus di sekolah negeri, ya tepatnya SMK Negeri 2 Padang di Sumatera Barat, di mana pada saat itu beberapa hari yang lalu ada kasus di mana kepala sekolah di SMK Negeri 2 Padang ini memberikan sebuah aturan di luar dugaan teman-teman sekalian, dan itu tidak berdasarkan sekali dengan undang-undang dasar yang ada di negara Indonesia. Dan teman-teman sekalian, ada orang tua yang dari suku Nias, ya, dia dengan anaknya datang untuk bertanya mengenai aturan tersebut. Dan di dalam percakapan mereka, kepala sekolah ataupun bagian kemahasiswaan ini, ya, yang ada di kantor dan juga guru-guru lain ada di situ teman-teman sekalian. Di video sebelumnya dinyatakannya bahwa itu merupakan kewajiban untuk masuk di SMK Negeri 2 Padang. Jadi yang siswi yang berjenis kelamin perempuan diwajibkan untuk memakai jilbab ataupun kerudung. Nah teman-teman sekalian, dengan ada pernyataan ini, jadi orang tua murid ini tidak terima dan datang ke sekolah untuk klarifikasi, untuk menanyakan kebenarannya. Dan ternyata teman-teman sekalian, memang itu sudah menjadi aturan sekolah dan itu sudah menjadi bagian dalam keputusan, ya, bersama komite tentunya, dan itu sudah ditetapkan. Bahkan dikatakan dalam videonya teman-teman sekalian, itu sudah ditembuskan kepada gubernur, bupati, dan juga dinas. Ya, tidak tahu bagaimana kementerian, ya, Kementerian Pendidikan, apakah ini sudah juga disampaikan hal ini. Tetapi teman-teman sekalian, intinya dalam video sebelumnya dikatakan bahwa itu merupakan kewajiban dan aturan mutlak yang ada di SMK Negeri 2 Padang ini. Dan lucunya teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini kita membahas lagi video barunya, di mana ada salah seorang wartawan yang menanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini. Dan kepala sekolahnya berkata, itu bukan suatu kewajiban. Bahkan kami tidak memaksa, ya, tidak memaksa anak tersebut untuk memakai jilbab. Nah, isu-isu itu, ya, kalau kita simpulkan dari apa penjelasannya teman-teman sekalian, berarti itu hanya hoax, ya, yang tidak dibenarkan karena itu bukan aturan dari SMK Negeri 2. Jadi benar-benar kontradiksi, benar-benar itu tidak sesuai dengan pernyataannya awal ketika dia berbicara empat mata kepada orang tua murid. Untuk teman-teman sekalian, supaya kita tidak agar paham, pertama-tama mari kita menonton secara bersama-sama video awalnya yang menegaskan bahwa aturan, ya, ini sudah menjadi ketetapan di SMK Negeri 2 Padang, dan wajib semua siswi non-muslim wajib menggunakan jilbab atau kerudung. Oleh karenanya, mari kita langsung saja untuk melihat video yang berikut ini. Bagi SMK 2, ya, ini adalah kewajiban saya. Bagi SMK 2, ya, ini adalah kewajiban saya. Bagi SMK 2, ya, ini adalah kewajiban saya, ya, karena sudah ditertuang dalam peraturan, ya, Bapak lihat tadi sudah ada oleh kepala sekolah dan kita perbaharui setiap tahun, ya, kita akan terus berkewajiban berseragaman, ya, dan kemudian juga Bapak kan sudah orang tua, ya, jadi mau masuk sudah bikin surat pernyataan yang diterangkan orang tua, ya, bersedia. Saya nggak ada surat itu kan berarti kalau ada ikut tawuran, makanya kan nggak ada disinggung masalah kerudung, Pak. Enggak, cuma ini berarti oke. Ya, terus nggak apa-apa, nggak usah ketemu terus, ya, ya. Jadi tentunya menjadi janggal, ya, bagi guru-guru ketika ada anak yang tidak ikut terang di sekolah. Iya. Kita semuanya sepakat. Iya. Kemudian bagaimana? Itu makanya saya kesini, Pak. Kemarin kan
Karena saya dulu kan waktu dipanggil, siapa yang membina, dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya, dan bilang kan nggak usah bilang sama orang tua. Tapi kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau, hemat saya itu kan saya kembalikan yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak, lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke apa yayasan lain. Kalau ini yayasan nama salah sama satu itu adalah Intan Negeri, ya, karena ada temannya sekali Pak di SMA 10 dari SMP 1 kita pakai, coba tuh bagi selalu sama-sama kelas 1 sampai sekarang. Nah terus Pak, tunggu satu lagi itu satu pertanyaan saya sama Bapak, apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Ya, gitu ya. Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban saya. ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah ada oleh kepala sekolah dan kita perbaharui setiap tahun. Ya, Kita akan ke ya, gitu ya. bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban saya. ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah ada oleh kepala sekolah dan kita perbaharui setiap tahun. Ya, Kita akan ke terus kalau solusinya menurut Bapak kalau dia nggak ada siap, apa tindakan sekolah? karena kita berada di bawah dinas pendidikan, Ya, dinas pendidikan provinsi, Ya. maka dalam hal ini sudah siap. Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan proses, ya, tentunya kita minta si Jenny dalam hal ini, ya kan, dan kemudian diketahui oleh orang tua. Minta tanda tangan ini, bisa saya baca dulu Pak? boleh silakan. Dan kemudian nanti juga kita isi masalah. Karena peraturan sekolah kita setelah ditangani oleh kepala sekolah, ya, kita kasih tembusan beliau salah. Jadi kita berikan juga. Makanya juga kita berani ya memajang kan. Kalau juga tidak kita lakukan proses, tentunya juga menjadi tanda tanya. Ini belum sesuatu ini Pak. Menurut saya sangat bagus. Berarti pintu terbuka bagi yang lain. Makanya kita di sini. Nanti sehingga aturan sekolah yang salah itu diluruskan. Seperti salah sekolah itu kan kalau diwajibkan itu kan aturan syariah. Kalau menurut saya, tapi bisa kita luruskan. Kita luruskan ke dinas, saya juga nanti luruskan ke Komnas HAM. Jadi kita sama-sama. Ini lurus, tidak ada apa di antara kita. Ini kita carikan demi solusi yang baik, sehingga marwah SMK 2 itu kan ada. Tidak membedakan, tidak fokus. Ya, ya. Dalam hal itu maka kita harus sadar, iya. Apapun resikonya. Bapak proses, saya juga proses. Silakan. Ya. Oke teman-teman sekalian, kita sudah dengar bersama apa yang menjadi pernyataannya ya. Dia katakan bahwa itu sebuah kewajiban bagi siswi yang bersekolah di SMK Negeri 2 Padang. Oleh karenanya kita tahu bahwa itu sudah harus aturan dan yang harus diikuti. Jadi bagi yang tidak mengikuti maka ya harus keluar ya dari sekolah itu. Kalau tidak ya harus pakai kerudung. Ini inti daripada pembicaraannya di video ini. Untuk itu teman-teman sekalian, ternyata setelah sudah diproses secara hukum dan juga dibawa ke ombudsman yang ada di Sumatera Barat dan ditanyakan kepada kepala sekolahnya langsung, dan akhirnya menyangkal teman-teman, dan pernyataannya dalam video ini sangat tidak bertanggung jawab. Di mana di video ini dia berkata bahwa itu bukan sebuah keharusan, dan itu isu-isu itu yang mengharuskan ini hanya ya dorongan ya atau anjuran daripada kakak-kakak tingkatnya atau kakak kelasnya. Jadi itu bukan sebuah keharusan bagi siswi. Berbeda dengan video yang sebelumnya. Untuk itu teman-teman, supaya kita tidak gagal paham ya, supaya kita tahu benar-benar kebenarannya, mari kita menonton video pernyataannya yang berikut setelah sudah diproses ya. Jadi jauh berbeda dengan video yang tadi yang kita tonton dengan video yang berikut ini. Kalau jadi buat kami tidak ingin di sekolah juga kamu saya bilang. Tapi
kita juga atas apa namanya pernyataan penjelasan juga ada konsultasi masyarakat secara langsung kami secara langsung mendapatkan form adanya informasi bahwa SMK 2 mewajibkan siswa untuk menggunakan jilbab ini seperti apa, Pak? Sebenarnya ini tidak ada kita mewajibkan. Kita menyarankan kalau di sekolah kita punya aturan bahwa siswanya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada ketentuan baju seragamnya. Kita belum bedakan Muslim dan Muslim, non Muslim. Kita masih memuat di sana pakai jilbab di sana. So makanya karena yang siswa kita kelas 10 Jeni ini termasuk ada keheranan di SMK 2 Padang, kenapa dia tidak pakai penutup aurat, sementara ada kakak-kakaknya di SMK Negeri 2 Padang yang agamanya beda pula, tidak Islam, mematuhi aturan yang ada di SMK Negeri 2 Padang. Kami tidak memaksa, kami hanya mengimbau, menyarankan supaya bisa mematuhi aturan yang ada di SMK Negeri 2 Padang. Ya, tidak ada paksaan. Nah, untuk aturan ini emang bakunya seperti itu ya, Pak? Dulu-dulunya ya gitu. Ya, kita belum membuat aturan atau regulasi yang berhubungan dengan non-muslim. Ya, ke depan kalau memang ini terjadi, kita akan buatkan yang apa itu tata tertib kami untuk yang non-muslim memakai jilbab. Nah, tadi pembahasan dengan ombudsman seperti apa, Pak? Ya, sama apa yang terjadi di sekolah, mulai dari siswa itu berada di sekolah, ada ketegangan dari Bapak Ibu guru yang dari SMK 2 Padang melihat ada seorang siswa yang tidak memakai jilbab, kemudian ditangani oleh BK, disarankan untuk sama dengan kawan-kawannya, tapi tidak ada unsur pemaksaan, tidak hanya menyarankan. Sampai hari ini anak kita tersebut tetap bersekolah walaupun tidak pakai jilbab. Jadi pemaksaan itu tidak ada. Ya. Untuk yang bersangkutan sendiri sampai saat ini masih bersekolah. Masih sekolah ya, Pak? Ya, tadi masih sekolah. Tidak menggunakan jilbab ya, Pak? Tidak pakai jilbab. Tidak ada kami paksa. Pak, kabarnya yang sebelumnya dipaksa menggunakan jilbab ada 5 orang non-muslim yang dipaksa juga menggunakan jilbab. Nah, ini seperti apa, Pak? Setahu saya tidak ada pemaksaan. Itu adalah kesadaran daripada kakak-kakaknya untuk menyesuaikan dengan tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Padang. Tidak ada paksaan dari kami. Kalau aturan dari dinas sendiri atau dari Mendikbud sendiri ada nggak, Pak? Tidak ada. Ya, itu cuman aturan yang ada di sekolah kami di SMK Negeri 2. Oh, kesepakatan dengan pihak komite aja ya, Pak? Iya. Oh. Nah, teman-teman sekalian, sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini. Tetapi pada intinya teman-teman sekalian, kita berharap supaya hal ini tidak terulang kembali. Ya, kita harus menghargai keputusan Undang-Undang Republik Indonesia ini. Ya, kita sudah ada yang namanya dasar negara. Jadi kita tidak bisa mengubah itu. Jadi siapapun kepala sekolahnya, siapapun yang menjadi pemimpin di sekolah-sekolah negeri, maka ikutilah aturan pemerintah. Jangan ikut aturan agamamu. Ya, seperti kasus ini teman-teman sekalian. Saya tahu, ya, secara pribadi saya tahu, dan tentunya orang Kristen lain juga pada tahu semua, bahwasanya ini sebenarnya itu strategi, ya, untuk memaksa, untuk membuat, ya, anak-anak daripada non-muslim ini masuk ke muslim, ya, jadi agama muslim. Untuk itu teman-teman sekalian, dalam video kali ini jadi pembelajaran buat kita. Ya, tentunya juga buat guru-guru, pegawai negeri yang menjabat sebagai kepala sekolah, lebih berhati-hatilah dan berhikmat untuk memberikan sebuah aturan-aturan tertentu di sekolah yang Anda pimpin. Terima kasih teman-teman sekalian.
Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam video saya yang berikutnya. God bless you.